Dua pemain yang baru kita naturalisasi dan mendapat warga negara Indonesia sudah dimainkan. Pemain-pemain kita sudah menunjukkan ya kinerja yang bagus. Kluivert bisa melihat tentunya siapa-siapa pemain yang mungkin akan dia pakai melawan Lebanon dan akan meneruskan sampai di putaran keempat Piala Dunia zona Asia. Kita berada di grup B bersama dengan Arab Saudi dan Irak. Ya, ini mungkin dicoba oleh Patrick Kluivert untuk dengan pola yang berbeda. Kita ya menyambut tentunya dengan gembira. Pak Erick Thohir mengumumkan nama pemain baru naturalisasi bagi timnas Indonesia. Butuh yang namanya ketebalan. Nama-nama yang sudah diumumkan oleh Pak Erick Thohir harusnya normalnya di ACC nih oleh Patrick Kluivert. Ini menarik kawan-kawan, menjadi salah satu pemain yang disebut-sebut akan memperkuat timnas Indonesia. Ternyata ada beberapa administrasi yang masih digodok dengan lawyer. Akhirnya muncullah nama pemain naturalisasi baru bagi timnas Indonesia. Merupakan rekomendasi yang dimiliki oleh Patrick Kluivert dan stafnya juga ya. Siap guncang Piala Dunia, Victor Gyökeres dan Hairor Yedewal resmi perkuat timnas Indonesia. Kabar mengejutkan sekaligus membanggakan datang dari sepak bola nasional. PSSI akhirnya meresmikan dua nama besar yang akan memperkuat timnas Indonesia, Victor Gyökeres, striker tajam asal Swedia yang kini bermain di Arsenal FC, dan Hairor Yedewal, gelandang serbabisa milik Crystal Palace di Premier League. Keduanya resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah melewati proses panjang naturalisasi yang disetujui pemerintah serta Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA. Langkah ini menandai era baru timnas Garuda, yang tengah bersiap menghadapi tantangan berat menuju Piala Dunia 2026. Dengan hadirnya dua pemain kelas dunia, optimisme publik semakin membuncah bahwa Indonesia benar-benar bisa tampil mengejutkan di panggung tertinggi sepak bola. Perjalanan panjang naturalisasi. Proses naturalisasi Gyökeres dan Yedewal tidak instan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sejak awal menekankan pentingnya mendatangkan pemain keturunan yang benar-benar memiliki kualitas top Eropa. Setelah melakukan pendekatan dan diskusi panjang dengan klub masing-masing, akhirnya kedua bintang tersebut menyatakan kesediaan untuk membela Garuda. Gyökeres, yang musim lalu mencetak puluhan gol di Liga Portugal, bahkan disebut rela menolak tawaran dari klub-klub elit Eropa demi fokus membantu timnas Indonesia. Yedewal, dengan pengalaman panjang di Premier League, menegaskan bahwa ia ingin mengangkat kualitas lini tengah Garuda agar bisa sejajar dengan tim-tim Asia kelas atas seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Persetujuan pemerintah dan FIFA yang terbit pekan ini menjadi titik puncak penantian ribuan supporter yang sebelumnya ramai menyuarakan dukungan di media sosial. Karakteristik dan peran di timnas. Victor Gyökeres, mesin gol baru Garuda. Pemain berusia 26 tahun ini dikenal dengan fisiknya yang kuat, kecepatan, serta insting tajam di depan gawang. Ia bukan sekadar target man, tetapi juga piawai membuka ruang untuk rekan setim. Kehadirannya diyakini akan mengakhiri masalah klasik Indonesia dalam urusan mencetak gol. Bayangkan kombinasi Gyökeres dengan para winger muda cepat seperti Marcelino Ferdinand atau Rafael Struijk. Publik sudah bisa membayangkan betapa berbahayanya lini serang Indonesia. Hairor Yedewal, jenderal lapangan tengah. Yedewal adalah pemain serbabisa. Ia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, hingga bek tengah bila dibutuhkan. Dengan pengalamannya menghadapi striker-striker top Premier League, ia akan menjadi tembok kokoh sekaligus otak permainan Garuda. Distribusi bola yang akurat serta kemampuan membaca permainan menjadikannya sosok yang sangat dibutuhkan. Antusiasme supporter menggema. Pengumuman resmi ini disambut luar biasa oleh para supporter. Ribuan komentar membanjiri akun resmi PSSI, sebagian besar berisi rasa bangga sekaligus optimisme bahwa Indonesia kini benar-benar punya modal untuk berbicara banyak di ajang internasional. Di beberapa kota besar, termasuk Jakarta, Surabaya, dan Bandung, supporter bahkan menggelar konvoi kecil untuk merayakan bergabungnya dua bintang Eropa tersebut. Stadion utama Gelora Bung Karno diperkirakan akan penuh sesak ketika keduanya menjalani debut resmi di laga kualifikasi Piala Dunia. Target besar, Piala Dunia 2026.
Bergabungnya Gyökeres dan Riedewald bukan semata untuk memperkuat timnas di level Asia, tetapi juga untuk mengejar mimpi besar, lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Erick Thohir dalam konferensi pers menegaskan, kita tidak boleh hanya puas menjadi peserta. Dengan hadirnya Gyökeres dan Riedewald, timnas Indonesia harus berani menargetkan babak utama Piala Dunia. Ini adalah momentum emas yang tidak boleh disia-siakan. Dengan tambahan tenaga, dua pemain top ini, Indonesia diprediksi mampu bersaing ketat di babak kualifikasi terakhir zona Asia. Tantangan yang menanti, meski euforia begitu besar, perjalanan tentu tidak akan mudah. Lawan-lawan di Asia seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, hingga Australia memiliki tradisi panjang dan kualitas pemain yang merata. Namun, dengan persiapan matang dan strategi tepat, bukan tidak mungkin Indonesia akan mencetak sejarah baru. Kunci sukses ada pada 1. Kekompakan tim, pemain lokal dan naturalisasi harus saling melengkapi. 2. Manajemen energi, mengingat jadwal kualifikasi yang padat. 3. Dukungan supporter, atmosfer stadion selalu menjadi kekuatan tambahan Garuda. Resminya Victor Gyökeres dan Hairo Riedewald berseragam merah putih menjadi tonggak bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Dari yang semula hanya mimpi, kini harapan untuk melihat Garuda terbang tinggi di Piala Dunia 2026 semakin nyata. Supporter menunggu debut perdana mereka, sementara lawan-lawan di Asia mulai waspada. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia kini siap mengguncang dunia.